Gauss-Jordan sesungguhnya merupakan sebuah nama. Yang pertama, Gauss yaitu seorang matematikawan dan Jordan adalah seorang insinyur. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sugama Maskar pada mata kuliah Aljabar Linear. Materi yang akan kita pelajari kali ini mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Tujuan perkuliahan eliminasi Gauss-Jordan adalah agar mahasiswa dapat menentukan solusi dari sistem persamaan linear yang memuat banyak variabel, sehingga pencarian solusi menjadi lebih mudah. Baik, sebelum melanjutkan kepada eliminasi Gauss-Jordan, perhatikan sistem persamaan linear berikut terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada persamaan 1, yaitu X1 dikurangi 2X2 ditambah X3 dikurangi 4X4 sama dengan 1. Kemudian juga ada persamaan keduanya, yaitu X1 ditambah 3X2 ditambah 7X3 ditambah 2X4 sama dengan 2. Kemudian persamaan tiganya yaitu X1 ditambah 3X2 ditambah 7X3 ditambah 2X4 sama dengan 5. Di sini kita perhatikan terdapat 4 variabel dalam sistem persamaan ini dan terdapat 3 persamaan. Nah, untuk memecahkan sistem persamaan linear ini secara efektif tentu tidak mudah, sehingga kita perlu metode yang tepat dan efektif untuk dapat memecahkan sistem persamaan tersebut. Nah, salah satu metode untuk dapat menyelesaikan persamaan linear tersebut secara efektif yaitu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Baik, kita mulai materinya. Oke, sebelum memulai, apa sih Gauss-Jordan itu? Gauss-Jordan sesungguhnya merupakan sebuah nama. Yang pertama, Gauss yaitu seorang matematikawan dan Jordan adalah seorang insinyur. Oke, nah ini foto dari Gauss. Nama lengkap Gauss adalah Carl Friedrich Gauss yang hidup di antara tahun 1777 sampai 1855. Gauss merupakan matematikawan asal Jerman yang mendapatkan julukan Pangeran Matematika. Kemudian, sedangkan Jordan, nama aslinya adalah Willem Jordan yang hidup di antara 1842 sampai dengan 1899. Merupakan insinyur Jerman dengan spesialisasi pada bidang geodesi. Baik, berikut contoh hasil eliminasi Gauss. Jadi, matriks ini merupakan matriks yang merupakan hasil dari eliminasi Gauss dari sistem persamaan linear yang telah diketahui sebelumnya. Kita perhatikan bahwa dari matriks tersebut, kita dapatkan solusi yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Artinya bahwa kolom terakhir merupakan solusi dari sistem persamaan linear dengan syarat bahwa setiap baris mempunyai nilai 1 atau nanti kita katakan sebagai 1 utama dan bilangan lainnya pada baris tersebut yaitu 0 kecuali pada kolom terakhir. Nah, matriks tersebut dinyatakan dalam bentuk eselon baris tereduksi. Jadi apabila matriks telah terbentuk seperti yang diperlihatkan, nah matriks tersebut dinamakan eselon baris tereduksi. Nah, selanjutnya kita akan pelajari apa sih syarat matriks bisa disebut eselon baris tereduksi. Oke, berikut syarat sekaligus cara membentuk eselon baris tereduksi pada matriks. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, jika baris tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Oke, saya ulangi. Jadi, apabila dalam suatu matriks tidak terdiri seluruhnya dari 0 barisnya, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Nanti kita akan perjelas pernyataan ini pada contoh. Kemudian ada pernyataan kedua yaitu jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, jadi apabila misalnya ada baris yang seluruh barisnya itu bilangannya 0 semua, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bawah baris.
Jadi dia harus turun ke bawah baris yang seluruhnya terdiri dari 0. Kemudian yang ketiga adalah dalam sembarang dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari 0. Jadi misalnya ada sembarang dua baris yang seluruhnya tidak 0, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dari satu utama dalam baris yang lebih tinggi. Seperti contoh yang tadi diperlihatkan, bahwa satu utamanya tidak ada yang dalam satu kolom yang sama. Jadi satu utama dalam suatu baris harus ada di sebelah kanan satu utama baris sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, syarat terakhir, yaitu masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat lain. Gitu. Jadi apabila ada suatu kolom yang sudah memiliki satu utama, berarti sisa bilangannya di kolom tersebut harus 0. Nah, untuk dapat membentuk baris eselon tereduksi tersebut, nah, nanti kita akan belajar langkah-langkahnya. Oke, sebelum kita mulai ke contoh untuk membentuk baris eselon tereduksi dengan eliminasi Gauss, terlebih dahulu akan saya perlihatkan matriks yang berada dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, contoh yang akan saya berikan di sini ada 4 matriks. Kita akan analisa kenapa matriks-matriks ini berada dalam bentuk baris eselon tereduksi. Oke, kita lihat. Jadi di matriks pertama, kenapa matriks ini disebut matriks eselon baris tereduksi? Karena kita lihat kolom pertama. Di kolom pertama ada satu utama. Kemudian di bawah satu utama seluruh bilangannya sudah 0, berarti sudah memenuhi syarat. Kemudian di kolom kedua juga ada satu utama, yaitu di baris kedua. Kemudian di atas satu utama yang di baris pertama dan di bawah satu utama di baris ketiga juga sudah 0, berarti sudah memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir di satu utama pada baris ketiga, di atasnya sudah 0, atau di baris pertama dan baris keduanya sudah 0. Sehingga matriks ini sudah bisa memberikan solusi dari sistem persamaan linear. Oke, kemudian yang di matriks kedua juga sama. Jadi di bawah satu utama baris pertamanya juga sudah 0. Di atas dan di bawah satu utama baris kedua juga sudah 0. Kemudian juga di atas satu utama baris ketiga juga sudah 0. Oke. Kemudian yang matriks ketiga kita lihat, walaupun di kolom pertama semua nilainya 0 itu tidak masalah ya. Karena berarti satu utama di baris pertamanya dimulai pada kolom kedua, tidak masalah. Nah, kita lihat di satu utama baris pertama tersebut nilainya 0 semua, berarti sudah memenuhi syarat. Kemudian di situ ada nilai negatif 2 pada baris pertama kolom ketiga. Nah, pertanyaannya di situ kenapa nilainya tidak 1? Nah, tentu karena di baris pertama satu utamanya sudah ada di kolom kedua. Jadi tidak perlu lagi ada satu utama. Nah, karena di baris keduanya tidak ada satu utama, sehingga bilangan negatif 2 di baris pertama itu tidak menjadi suatu masalah. Oke, kemudian kita lihat di kolom keempat. Di kolom keempat di sini ada nilai satu utama pada baris kedua. Kita lihat bahwa bilangan di atas dan di bawah satu utama tersebut bernilai 0. Sehingga telah memenuhi syarat untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear. Kemudian di matriks terakhir, walaupun nilainya 0 semua, di sini tetap memenuhi syarat karena tidak melanggar syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun untuk baris terakhir ini berarti matriks tersebut mempunyai banyak sekali solusi atau tak hingga banyaknya solusi. Seperti itu. Oke, kita lihat sekarang matriks-matriks yang bukan berada pada eselon baris. Maksudnya jadi matriks ini tidak memenuhi syarat sebagai matriks eselon baris. Sehingga tidak ada solusi untuk matriks tersebut. Atau tidak ada solusi dari sistem persamaan linear yang direduksi. Ketika direduksi ternyata matriksnya menjadi seperti ini. Artinya bahwa kita tidak punya solusi. Berarti untuk sistem persamaan linear tersebut. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa matriks yang tidak memenuhi syarat dalam bentuk eselon baris. Di sini ada dua kemungkinan kenapa tidak memenuhi syarat. Dia tidak mempunyai solusi, atau yang kedua dikarenakan
ketika kita mereduksi menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, terdapat kesalahan atau hal-hal yang tidak memenuhi syarat. Itu sehingga terjadi kesalahan dalam pencarian solusinya. Nanti solusinya yang jadi salah. Oke, perhatikan. Di sini ada 3 matriks yang tidak memenuhi bentuk eselon baris. Kita analisis kenapa matriks-matriks ini tidak memenuhi syarat. Yang pertama, kita lihat matriks pertama, di situ ada 1 utama di baris kedua, kolom kedua. Nah, di atas 1 utama masih terdapat bilangan tidak 0 atau 4 di situ bilangannya. Sehingga matriks ini tidak memenuhi syarat bentuk eselon baris, atau terdapat 1 utama di di matriks kedua. Nah, di matriks kedua juga ada 1 utama, yaitu di kolom kedua dan baris kedua. Nah, di situ di atas 1 utamanya ada nilai 1, tetap salah karena harusnya nilainya 0. Kemudian di matriks terakhir terdapat 1 utama di baris kedua, sedangkan di atas 1 utamanya bernilai 2, sehingga tidak memenuhi syarat untuk bentuk eselon baris. Sehingga matriks ini belum selesai, bisa dikatakan belum selesai dalam reduksi eliminasi Gauss-Jordan. Oke, seharusnya kalian sekarang sudah memahami ciri-ciri ya, ciri-ciri dari hasil solusi atau matriks-matriks yang termasuk eselon baris tereduksi. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian memecahkan sistem persamaan berikut. Nah, ini seluruh matriks yang saya berikan merupakan matriks yang telah tereduksi dan memenuhi syarat eselon baris. Nah, yang ingin saya uji adalah bagaimana kalian menuliskan solusi ini atau matriks-matriks ini menjadi solusi persamaan linear, ya, menjadi solusi persamaan linear dari sistem yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat membentuk matriks ini. Katakanlah misalnya X1-nya berapa, X2-nya berapa, atau S3-nya berapa. Nah, solusinya tunggal ataukah solusinya tidak terhingga. Nah, nanti hasil jawaban kalian bisa kirimkan melalui SPADA, sistem pembelajaran dalam jaringan, atau kalian bisa tuliskan di komentar, tidak jadi masalah. Oke, ini mungkin yang paling ditunggu, yaitu contoh. Kita akan mulai, ya, dari contoh itu kita akan mulai membentuk eliminasi matriks eselon baris, maksudnya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita lihat matriks yang akan kita reduksi. Berikut merupakan matriks dari sebuah sistem persamaan linear. Dari matriks ini dapat kita perhatikan terdapat 3 sistem persamaan linear di mana terdapat 5 variabel, ya, X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian terdapat nilai konstan atau konstanta, ya. Di situ ada 12, 28 dan -1. Kita akan tentukan solusinya dari sistem persamaan linear tersebut. Berapa nilai X1, X2, sampai X5. Gitu. Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan tentunya. Oke, kita mulai. Jadi langkah pertama adalah kita lihat di baris pertama, di situ di kolom pertama dan kolom keduanya nilainya 0. Jadi kita harus menukar baris pertama dan baris kedua agar 1 utama dapat kita tentukan di kolom pertama atau kolom kedua. Nah, apabila kita tukar dengan baris kedua, tentu 1 utamanya kita bisa buat di kolom pertama. Oke, kita lihat. Kita tukar baris pertama dan baris kedua, sehingga bentuk matriksnya menjadi sebagai berikut. Ini matriks setelah ditukar baris pertama dan baris keduanya. Itu langkah pertama. Oke, sekarang lanjut ke langkah kedua. Setelah matriksnya berubah, karena ada pertukaran antara baris pertama dan baris kedua, kita akan bentuk 1 utama sekarang. Oke, cara membentuk 1 utamanya adalah kita kalikan baris pertama dengan 1/2 atau setengah. Karena di kolom pertama baris pertama nilainya adalah 2. Sehingga untuk membentuk bilangan 1 kita harus kalikan dengan setengah. Oke, kita lihat ini yang akan kita bentuk. Nilai 2-nya menjadi 1 utama, sehingga nanti bilangan lainnya akan mengikuti. Oke, berikut hasil akhirnya ya.
karena nilai 2 dikalikan setengah sehingga dia jadi 1, kemudian 4 jadi 2, negatif 10 menjadi negatif 5, dan seterusnya. Tentu bilangan-bilangan lainnya akan mengikuti di baris tersebut. Namun tujuannya tetap mengubah nilai baris pertama kolom pertama menjadi satu utama. Jadi berikut adalah hasilnya. Oke, itu langkah kedua. Kemudian berikut langkah ketiga. Setelah itu, kita akan mengubah nilai-nilai pada satu utama itu menjadi 0. Karena di baris kedua nilai di bawah satu utamanya sudah 0, satu utama kolom pertama sudah 0, berarti selanjutnya adalah kita mengubah nilai di kolom pertama baris ketiga menjadi 0 juga. Nah, caranya adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut. Kita kalikan B1 dengan negatif 2, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan B3. Sehingga hasil matriks akhirnya sebagai berikut. Jadi 0, 0, 5, 0, negatif 17, dan negatif 29. Untuk perhitungannya kalian bisa coba sendiri. Nah, apabila ada yang perlu didiskusikan atau ada masalah dalam perhitungan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau kalian bisa isi di forum Spada yang telah dibuat. Nah, berikut hasil dari reduksi satu utama di bawah nilai-nilai di bawah satu utama, sehingga nilainya sudah 0 semua. Oke, itu langkah ketiga. Oke, kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu kita akan membuat satu utama pada baris kedua kolom ketiga, karena kolom keduanya sudah 0. Jadi kita tidak mungkin membuat satu utama dari bilangan 0. Jadi kita buat satu utamanya di kolom ketiga, tapi tetap memenuhi syarat, karena yang penting ada di sebelah kanan satu utama sebelumnya. Oke, karena nilainya negatif 2, berarti kita kalikan dengan negatif setengah. Oke, jadi hasilnya, hasil perkalian baris kedua dengan negatif setengah adalah sebagai berikut. Jadi, saya sebutkan nilainya adalah 0, 0, 1, 0, negatif 7/2, dan negatif 6. Oke, itu dia langkah yang keempat ya. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kelima. Nah, berarti kita harus mengubah nilai di bawah satu utama baris kedua dan kolom ketiga tersebut menjadi 0. Oke, kita ubah dengan formula sebagai berikut. Kita kalikan B2 atau baris kedua dengan negatif 5, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan B3. Oke, selanjutnya setelah kita menggunakan formula tadi, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi baris ketiga tentu berubah ya. Jadi nilai di bawah satu utama di baris ketiga tersebut sudah 0 dan bilangan-bilangan di baris ketiga pun mengikuti. Bilangan-bilangan lainnya maksudnya. Jadi bilangannya jadi 0, 0, 0, 0, setengah, dan 1. Oke. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah satu utama di baris ketiga. Nah, ini satu utama terakhir ya. Karena kan ada 3 persamaan di sini ya. Oke, caranya adalah karena nilainya adalah setengah, jadi kita kalikan dengan 2 agar mendapatkan nilai 1, sehingga matriks akhirnya sebagai berikut. Jadi yang baris ketiga berubah nih, nilai matriksnya jadi 0, 0, 0, 0, 1, 2. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya sekarang. Nah, berarti di sini PR-nya adalah mengubah bilangan-bilangan di atas satu utama baris ketiga menjadi 0. Karena di sana masih ada 2 bilangan. Yang pertama negatif 7/2 dan 6. Oke, kita ubah satu-satu. Kita ubah yang di baris kedua dulu. Yaitu dengan formula 7/2 dikali baris ketiga. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan nilai di B2. Ya. Oke, kita lihat hasil akhirnya. Setelah kita menggunakan formula tersebut, hasilnya sebagai berikut. Jadi baris kedua sudah berubah. Nilai di atas satu utama yang ada di baris ketiga sudah 0 untuk yang di baris kedua. Oke, ini dia. Jadi kolomnya berubah jadi 601. Nah, berarti yang 6-nya belum berubah, harus kita rubah juga. Oke, di langkah selanjutnya seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita akan merubah nilai 6 menjadi 0 karena 6 tersebut berada di atas satu utama di baris ketiga. Oke, formula untuk mengubahnya adalah sebagai berikut. Kita kalikan nilai di baris ketiga menjadi dengan negatif 6, maksudnya mengalihkan nilai B3 dengan negatif 6, kemudian dijumlahkan dengan B1. Oke. Nah, hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Sehingga kita lihat
bilangan di kolom ke-5 yaitu menjadi 001. Artinya bilangan-bilangan di atas satu utama baris ketiga sudah 0 semua. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, dalam matriks ini kita sudah bisa lihat bahwa nilai bilangan-bilangan di satu utama baris pertama sudah 0 semua. Nilai-nilai satu utama di baris ketiga juga sudah 0 semua. Tinggal kita ubah nilai di atas satu utama baris kedua yang masih bukan 0 atau negatif 5. Berarti kita harus menggunakan formula lagi, yaitu kita mengalihkan 5 dikali B2 ditambah dengan B1. Jadi hasil akhir matriksnya sebagai berikut. Jadi di baris ketiga sudah berubah nilai-nilainya menjadi 0, 1, 0. Sehingga nilai satu utama di bawah, nilai bilangan di bawah dan di atas satu utama baris keduanya sudah 0. Nilai satu utama di baris ke-1 juga sudah 0. Dan nilai satu utama di atas baris ketiga juga sudah 0 semua. Nah, berikut kita bisa tentukan bahwa matriks ini adalah matriks eselon baris tereduksi karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke solusi karena kita sudah dapatkan matriks eselon baris tereduksinya menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita lihat kembali matriks-matriks yang telah tereduksinya atau matriks eselon baris tereduksi. Nah, ini matriksnya, bisa kalian perhatikan semuanya. Oke, dari matriks ini kita dapat tuliskan solusinya. Jadi di sini X1 ditambah 2X2 ditambah 3X4 sama dengan 7. Karena nilai X3 dan X5-nya 0. Kemudian berdasarkan baris kedua kita dapat tentukan bahwa nilai X3-nya sama dengan 1. Dan nilai X5-nya sama dengan 2 di sini. Oke, jadi berdasarkan matriks ini atau berdasarkan solusi yang telah kita buat, bahwa solusi dari sistem persamaan linear yang dibentuk oleh matriks ini mempunyai tak hingga banyaknya solusi, bergantung dari nilai X2 dan X4-nya. Karena nilai X3 dan X4 sudah diketahui. Sedangkan nilai X1 nanti akan bergantung dari nilai X2 dan X4. Nilai X2 dan X4 ini domainnya adalah bilangan real. Namun bilangannya bisa tidak berhingga karena bisa berapapun yang diinputkan ke X2 dan X4 tersebut. Oke, sekali lagi bahwa berarti solusi dari sistem persamaan linear dari hasil matriks ini adalah tak hingga banyaknya solusi dengan X2 dan X4 yang ditentukan terlebih dahulu. Baik, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi eliminasi Gauss-Jordan, kalian akan diberikan latihan yaitu sistem persamaan linear sebagai berikut. Di sini ada 6 variabel dengan 4 persamaan. Nah, kalian coba buat sistem persamaan linear ini menjadi bentuk matriks, kemudian reduksi menjadi eselon baris tereduksi menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, sehingga nanti solusinya bisa didapatkan. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan solusi persamaannya kembali. Apakah solusinya tunggal atau tak terhingga. Nah, kemudian hasil solusinya kalian bisa tuliskan di kolom komentar, sehingga nanti bisa ditanggapi atau kalian bisa kirimkan melalui Sepada Teknokrat. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan aljabar linear pada materi eliminasi Gauss-Jordan. Kita ketemu kembali pada perkuliahan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate